Semangat pagi Bapak Ibu, selamat datang di acara STAR, Self Talk About Activity and Result BURST atau BURST, Be Yourself First. Memancing ikan di Pulau Bangka, gunakan pancing warna-warni. Bulan kedua di kuartal 3, mari tetap berprestasi walau pandemi. Saat ini sudah ada, hampir 200 orang di kanal YouTube kita. Kita akan segera mulai acara di pagi yang cerah ceria ini. Mari kita sambut MC kita, Adrian. Oke, terima kasih Mbak Tari. Semangat pagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada pastinya pada pagi hari ini. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali pastinya. Cuaca di kota saya ini mendung-mendung ya. Wah, tentunya Bapak Ibu, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Karena sudah pasti sehat itu barang mahal hari gini ya. Oke, sebelum kita mulai diingatkan kembali untuk Bapak Ibu semua untuk daftar hadirnya ya melalui link yang sudah ada. Dan mari kita lihat untuk cara mengisinya. Oke, sepertinya ada kendala teknis sedikit ya. Oke, baik. Kita lihat sebentar untuk bagaimana cara mengisinya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ada kendala teknis sedikit untuk cara mengisinya. Nggak apa-apa, sembari menunggu pagi yang ceria ini, nggak ada masalah ya. Oke, kita lihat dulu untuk cara mengisinya apakah ada. Ya, seperti biasa. Ada kendala teknis ya. Kendala teknis, benar Mbak Tari. Nggak apa-apa, sembari Bapak Ibu semua sebenarnya tinggal klik. Tinggal klik aja di dalam YouTube-nya ya. Yang sudah ada di YouTube kita ya Bapak Ibu, yang di atas. Benar, bisa Bapak Ibu klik untuk di dalam YouTube kita kan ada chatnya tuh. Yang paling atas ya Bapak Ibu di step library API-nya. Bapak Ibu tinggal klik di sana untuk linknya atau bisa lebih mudah Bapak Ibu juga bisa melakukan scan barcode nih yang ada di tampilan layar Bapak Ibu saat ini. Oke. Baik, sepertinya kita langsung saja Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu semua untuk mengisi link atau scan barcode tuh di layar Kak Tari juga sudah ada tuh, barcode-nya di layar saya juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal arahkan kameranya saja langsung dapat dan bisa absen ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, gunanya absen itu apa sih Adrian? Gunanya absen itu tentunya gunanya gitu ya. Benar. Oke, Mari kita Bapak saksikan. Ibu. Ya, ini juga masih banyak yang absen di dalam chatroom ya. Silakan untuk mengisi absen di di dalam link yang sudah diberikan ataupun scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu, baik itu di di bagian saya atau di background virtual background saya atau virtual backgroundnya Adrian. Supaya dapat apa? Supaya dapat giveaway-nya. Mari kita lihat sama-sama giveaway yang akan diberikan di kuartal 3 ini. Oke.
Baik, silahkan mengisi melalui link yang sudah diberikan Bapak Ibu di chat room, di chat, ya betul, di pin di atas chat room yang warnanya Iya, biru itu ya, gitu. benar. Kalaupun mau absen melalui chatroom boleh aja, misal. Tapi ya kita sangat tidak menyarankan ya. Tapi kalau mau absen, absen yang benar gitu ya. Nama, spasi, kode agent. Nggak usah ditambahin hadir, nggak usah ditambahin brands, nggak usah. Karena nanti membuat yang mengolah data itu bingung, kasihan gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau mau absen di chatroom, walaupun kami sangat tidak menyarankan, jadi silahkan Bapak Ibu untuk isi di link atau scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu ya. Oke, ini Ya. sudah 300 orang Adrian. Wow. Wow, luar Jadi biasa. seorang selebriti hari ini ya, selebriti Manulife kayaknya. Aduh, ini animonya luar biasa loh hari ini. Aduh, luar biasa Luar banget biasa. ya. Bulan kemerdekaan gitu Benar. ya bulan ini. Jadi kita mau dengarkan Ya, pembicaraan kita yang seru-seru banget ini biasanya. Dan hari ini saya benar. hadir spesial untuk menerjemahkan karena beliau ini suka kepleset gitu. Iya. Oke. Tentunya ini yang ditunggu-tunggu nih. Pembicara kita seseorang yang luar biasa di mana beliau adalah yang katanya menyerahkan diri loh menjadi agent di Manulife di tahun 2001 ya. Nah, iya kan? Siapa pembicara kita pada hari ini? Mari kita saksikan profil dari pembicara kita. Baik, Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang antusias secara virtual untuk pembicara kita pada hari ini, yaitu Ibu Astuti Widiawati. Semangat pagi, Bu Astuti. Pagi, luar biasa loh hari ini. Auranya luar biasa loh Kak Tari. Kalau udah ketemu Bu Astuti ini, wah. Rame heboh, Rame heboh pastinya, benar. Membahana. Wah. Menggelegar. Oke. Masih pagi nih. Wah ini luar biasa nih, masih pagi, ya kan? Nah, nggak semua orang sebenarnya, terutama dengan orang-orang yang hadir di sini nih, nggak semuanya juga kenal Bu Astuti ini siapa sebenarnya, benar nggak? Karena kan banyak juga rekan-rekan kita yang baru join di Manulife, benar kan? Nah, boleh dong Bu, perkenalan nama dan dari distrik mana? Oke, nama saya lengkapnya Astuti Widiawati dan biasa dipanggil Jeng Astuti. Oh, jangan. Saya dari distrik. Lengkapnya jangan. Astuti Widiawati, CFP, IPP, QYP itu baru lengkap. Wah iya benar. Ada tambahannya ya Kak Taria. Oh, gitu ya. Nanti keplecok ya. Dan saya baru 20 tahun ya. Masuk 21 tahun ya. 20 tahun. Di Manulife. Masuk 21 tahun ya Bu ya. Ya. Oke, nah ini menarik nih. Ibu bergabung itu kurang lebih hampir 21 tahun ya Bu ya di Manulife. Nah, pastinya rekan-rekan di sini sudah hadir penasaran. Kok bisa seorang Jeng Astuti ini awal mulanya bergabung di Manulife itu seperti apa Bu? Boleh diceritakan nggak Bu kepada rekan-rekan kita? Jadi waktu saya sudah menikah, saya pindah sini. Saya tuh orangnya nggak bisa diem.
ya. Saya tuh sebelum masuk, saya kan nggak boleh tuh kerja. Awalnya saya nggak boleh kerja, harus di rumah, gitu kan ya. Ngurus anak, pokoknya nggak boleh ngelelerin. Anak nggak boleh keleleran. Keleleran tuh apa nggak tahu ya. Oke. Nah, Nggak boleh terlantar. Saya terjemahin. Nggak boleh terlantar, terlantar. betul. Ya. Nah, terus akhirnya saya kan kerja macam-macam. Dari jualan stationery, jualan sepatu, jualan kartu, apa aja saya jual kecuali jual diri, ya. Dan jual diri lah. sampai saya juga ngelamar, saya pernah diterima sebagai auditor nasional di salah satu perusahaan kosmetik. Tetapi ya itu lagi, ya, karena kerjanya keluar kota kemana-mana, nggak ada izin, nggak setuju lah, pasangan tidak setuju, ya sudah nggak usah. Nah, mama saya mengajarkan jangan peduli dengan apa jabatanmu, apa pekerjaanmu, yang penting benar di hadapan Tuhan dan 1 jamnya menghasilkan berapa. 1 jamnya. Jadi jangan kelihatannya rempong, sibuk, keren, gak ono duite. Tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya. Spesial menerjemahkan seperti itu ya. Jadi saya lihat majalah dan di majalah itu ternyata profesi agen asuransi saat itu menjadi top rank number 1. Dan saya bilang, wah kalau dia bisa, gue harus bisa gitu. Terus suami cari perusahaan asuransi, dihitung semua laporan keuangannya. Dan yang dipilih itu Manulife. Saya sampai gemes waktu itu. Gue bilang, kenapa hijau sih? Gitu. Itu pilih yang gedungnya bagus aja, ada eskalatornya, ada pokoknya dulu tuh keren. Saya tuh sampai datang sendiri ke rukonya Manulife. Ruko ya teman-teman. Aku sampai anjlok, sampai jeglek. Ya apa sih kok ruko ya? Saya sampai bilang gini, saya datang ke ruko di Roxy Mas waktu itu. Ya. Naik tangga ya, bukan eskalator. Saya pakai celana 3/4, sandalan, kaosan dalam kondisi hamil 7 bulanan. Enggak. Kondisi 7 bulan. Saya datang terus ditanyain, yang nyambut saya itu sekretarisnya leader saya, Tuti. Ibu mau sekretarisnya. Ya, dikira mau klaim atau mau apa kan? Ibu mau apa nih? Cari siapa? Saya nggak tahu cari siapa, pokoknya saya mau jadi agent, cepetan. I can imagine gayanya ya. Kebayang kan? Dengan judes gitu ya, bukan orang yang kayak, maaf, apakah di sini bisa terima agent? Enggak. Soalnya saya sudah marah gitu kan, dari rumah tuh marah. Kok Manulife sih? Aneh loh, kenapa? Saya tuh mikirnya sudah yang lain gitu kan ya. Kalau bisa yang masuk gedungnya tuh ASEAN, jadi masuk tuh kan kayak hirup nafas. Kan gitu kan keren. Nah ini masuk ruko, parkirnya aja geronjalan, gitu karena itu Iki asuransi atau asuransi. Saya bilang, kenapa sih kamu milih ini? Ini laporan keuangannya yang paling bagus. Kalau dihitung-hitung tuh yang paling perfect lah di antara yang lain. Kecil tapi cabai rawit, dia bilang begitu. Jadi datanglah saya ke Manulife, saya diterima dan hari itu juga, tahu nggak? Saya pinjam sepatunya sekretaris. Pinjam jaketnya sekretaris yang gemuk. Yang penting sekretarisnya mesti gemuk. Terus ukuran sepatunya 40, ya kan? Langsung diinterview sama Bu Nini. Ya kan? Bu Nini ya. Ini mau lagi. Udah. Terus trainingnya 14 hari ya guys, ya, bukan cuman berapa jam? Jam 1 sampai jam 5 online lagi, enggak, 14 hari. Dalam kondisi hamil cuma 8 bulan kali ya. Waktu itu. Itu cerita. Oke. Jadi intinya Bu Astuti ini, tadi soalnya ada yang jabri, saya nanya apa itu jeglek gitu ya. Jeglek itu kaget banget gitu loh. Maksud saya itu dalam di otak saya itu ya, kalau insurance itu megah, mewah, keren gitu kan, bergengsi gitu. Tetapi karena memang waktu saya baca, saya tuh orangnya simple ya. Saya baca income siapa yang tertinggi dan pekerjaan apa, ya kan? Terus apa yang dikerjakan. Dan kalau di asuransi saya taunya kan cuma cerita-cerita toh. Cuma mulut loh, gitu kan? Kan ya kan, tinggal ceritamu itu modelnya apa. Kan tinggal dipoles cara kamu menceritakannya kan, itu doang kan? Jadi tak pikir-pikir gampang lah ini wes, pokoknya saya tak datang, kalau dia bisa, saya pasti bisa. Gitu. Cuman caranya gimana ya nggak tahu, yang penting datang dulu. Terus kalau di asuransi kan saya tahu waktunya tidak terbatas, nggak kayak jadi auditor tuh kan harus dari jam
8 udah ngantor Ya. sampai sore kan. Lah, kalau dari rumah saya butuh 2 jam lah, jam 6 jam 6 sudah jalan, mateng aku. Jam 6 nyampe rumah jam berapa gitu, jadi enggak cocok. Tapi kalau insurance kan oke lah. Waktu oke, income oke, pekerjaan nanti dulu. Saya begitu. Itu oke kan, tinggal dipelajarin gitu sih. Oke, ya. Jadi artinya Bu, Oke. teman-teman, jadi Bu Astuti ini itu adalah kisah penyerahan diri beliau begitu ya ke industri ini. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Karena kalau enggak Bu Astuti ini satu pertanyaan dia bisa 20 menit sendiri jawabnya. Oke, ini pertanyaan kedua Bu, ketiga nih. Setiap bulan kan Ibu sangat konsisten nih, baik produksi maupun rekrut gitu ya. Sejak bergabung di Manulife 21 tahun yang lalu. Nah, apa sih yang memotivasi Ibu nih Bu? Sebenarnya yang memotivasi itu dream ya pasti. Kepingin. Wes lah enggak, dream itu terlalu mewah kali ya. Kepingin apa? Cuman kalau kepingin itu jangan cuman pingin kayak apa ya, panas-panas Lombok doang ya lah, pengen sebentar, kalau enggak dapat ya sudah. Saya enggak orangnya. Kalau misalnya pingin sesuatu dikejar. Terus kalau di awal saya masuk itu saya benar-benar butuh duit. Benar-benar butuh duit. Karena kenapa? Buat anak sekolah. Waktu itu kan saya hamil anak kedua. Gitu kan ya. Jadi saya karena tidak bisa mensekolahkan anak pertama, saya bilang anak kedua tidak boleh kayak kakaknya. Jadi satu aja, kalau tujuanmu kuat, terus komitmenmu kuat, kerja apa aja pasti oke. Apalagi kalau di insurance, gampang banget. Ya kan? Apalagi sekarang online. Jadi yang memotivasi saya itu sebenarnya pasti kepinginnya saya apa, dream saya apa, atau tujuan saya apa. Dan itu berubah setiap kali sudah dicapai. Contoh, waktu saya pertama kali masuk, butuh duit kan untuk anak sekolah. Nah, setelah berjalannya waktu, gue kepingin apartemen. Nah, apartemen. Saya suruh suami saya bilang, sorry, bukan apartemen. Pertama kali itu rumah dan mobil. Hitung, rumah ini tak beli aja, dulu kan kontrak ya. Kalau yang tukang kontraknya itu tukang kontrak, pemilik kontraknya ngamuk, ya kan, suruh keluar kos. Nanti kalau senang suruh balik lagi. Jadi saya tuh keluar masuk ngamuk loh. Saya pikir ini orang kagak tahu diri ya. Gue bilang sama suami, gue beli aja nih rumah. Dibeli pakai apa? Ya pakai duit. Tenang aja, dihitung aja. Dihitung berapa. Terus nomor 1 saya bilang, Tuhan saya nggak mau naik angkot, saya mau naik mobil. Jadi di insurance itu dalam waktu, di tahun pertama ya, mobil dapat. Di tahun kedua masuk tahun ketiga rumah saya beli. Jadi teman-teman, di insurance ini gila banget loh. Ternyata kan apalagi Manulife ya kasih banyak gitu ya, komisi ya, bonus, terus ya jalan-jalan. Jadi itu dihitung semua. Saya kalau maksimal, saya tuh bisa grab berapa sih di Manulife gitu loh. Terus bisa nggak sih mencapai apa yang saya mau gitu kan. Rumah ini harganya berapa? Waktu enggak tahu berapa ya, lupa saya dulu ya. Terus dihitungin sama suami, kita butuh pokoknya sekian juta per bulan. DP sekian. Terus saya bilang mobil saya harus kijang karena ada anak. Saya mau rombak belakangnya jadi rumah kecil gitu kan ya. Terus dia bilang kalau sama kijang sekian. Oke, terus saya berhitung kalau di Manulife saya harus berapa, klien berapa, premi berapa, itu saya hitung semuanya dan saya harus kerja berapa jam. Supaya kelihatan per jam saya berapa. Kan hitungan mama saya, mama saya tuh pesennya gampang loh. Berapa jam kamu? RP-nya tuh loh, RP sekian per jam. Itu tuh ngitungnya panjang loh. Panjang banget. Terus kan saya harus sesuaikan dengan jadwal anak sekolah dan lain-lain. Nah, karena kamu keinginannya kuat, itu yang akan ngedrive kamu untuk apa? Cari lagi. Itu kalau butuh duit, ya. Setelah anak selesai, rumah, mobil selesai, saya mau apartemen. Apartemen selesai. Oh, saya mau apa lagi waktu itu? Oh, apartemennya harus sekian. Terus mobilnya harus nambah, bla bla bla. Tapi waktu semuanya sudah tercapai, nah itu bingung, mulai bosan. Nah, saat bosan itulah itu titik balik, akhirnya saya naik. Karena kenapa? Saya pikir buat diri saya itu kayaknya sudah cukup lah ya. Oh, saya bilang gini, tabungan saya harus ada sekian miliar cash, gitu kan. Nah, waktu itu semua sudah tercapai, tuh saya bingung saya mau ngapain lagi ya. Nah, terus salah satu top manajemen kita itu menginspirasi saya ya, waktu itu Pak Prem ya bilang, kamu kenapa cuma begini-begini aja? Naik dong. Jangan cuma buat diri kamu sendiri.
Kenapa nggak bikin orang lain jadi seperti kamu? Saya bilang nggak usah ngatur-ngatur saya. This is my life. I conduct my own life. Saya bilang gitu. Saya kan orangnya bencana banget ya, nyebelin gitu loh. Dulu ya. Nah, sekarang juga ya. Saya ini gak bencekno Bu, bencekno pol-polan. Iya, jadi waktu itu saya tetap jawab no. Ya, tapi singkat cerita memang kalau Tuhan sudah menetapkan itu beda ya. Jadi cara naik saya ke leader juga amazing ya. Tapi saya bersyukur banget saat ini jadi leader di Manulife ya. Apalagi tahun ini ya. Jadi bagi yang belum ngerasain, ayo ndang cepet. Semakin cepat semakin baik gitu ya. Nanti saya punya singkatan loh. Kalau di luaran ada 3M, saya ada 3B. Apa itu Bu? Apa tuh Bu? Benar dulu, baru kamu jadi besar, dan jangan lupa untuk jadi berkat. Benar, benar, besar berkat. Benar dulu, benar dulu. Karena Ya. pekerjaan ini menurut saya suka konsep the whole person, ya itu seneng banget saya. Jadi istilahnya kita benar dulu secara keseluruhan. Baru jadi semua kalau hati kamu benar, pikiran kamu benar, apa yang kamu katakan pasti benar. Nggak ada motivasi yang menipu ya, terus ngeblurkan orang, melesetin sedikit supaya closing ya. Mungkin kamu nipu klien bisa, nipu Tuhan nggak bisa, benar nggak ya? Kalau kamu sudah benar semua, ya kan, kamu akan jadi besar. Dan ingat, waktu kamu sudah besar, sudah dapat semuanya gitu kan ya, jangan lupa untuk memberkati orang lain. Nah, di pekerjaan ini tuh kan otomatis kita itu pasti juga jadi berkat loh. Wong kita nolongin orang rencanain keuangan kok. Terus habis itu mau nolongin sih diomelin lagi. Diomelin, PHP-in, ditolak, dilokno ya tolak, dibilang katanya, "Oh, kamu mau minta komisi ya." Wih, apa mulutnya manis, cocoknya manis kalau yang ngomong yang kasar ya. Atau cangkeme lecek. Nah, Tuhan, aku sudah lama sekali tidak mendengarkan cangkeme lecek. Iya, cangkeme lecek, ben entuk duit, ben dapat duit. Tetapi teman-teman ya, saya sarankan tetaplah pikiran positif, bersihkan hatimu dan biarkan mereka yang nggak ngerti walaupun mereka itu ditolongin. Ya, jadi artinya pekerjaan kita mulia sekali, apalagi sekarang ya di pandemik ini. Gila loh, kita memberkati banyak orang gimana? Kita nolongin mereka klaim. Terus kita nyadarin orang yang belum ada hospital, ayo ndang upgrade. Supaya apa? Biar keuangan keluarga kamu tidak berantakan gara-gara hospital. Bayar hospital itu kan gila. Bener nggak ya? Saya waktu antri di rumah sakit nolongin klien untuk bisa dapat antrian masuk COVID. Itu gila banget, ngantri, Bo. Dia dari Sunter, mau masuk di Siloam. Jadi pokoknya pekerjaan ini bagi saya mulia banget. Terus bukan cuma nolong doang, kita dapat duit, oi. Komisi dan bonus belum tadi. Apa itu tadi setar? Ada undian apa aja tuh? Aku nanti dapat 01 ya. Harap. Ini kepanjangan jawabnya. Iya, kepanjangan jawabnya. Akhirnya disadar juga. By the way, memang benar 20 menit satu pertanyaan. Iya benar. By the way, kita pecah rekor hari ini, kita udah 625 yang hadir di channel YouTube kita. Thank you semuanya ya, semoga terinspirasi ya. Semoga terinspirasi. Memang kalau ngomong bahas ini seru banget gitu ya, guyonan Surabaya gitu. Kangen banget ya. Oke. Next question, pertanyaan berikutnya. Silakan. Iya. Oke. Bu, nah ada nggak Bu standarisasi atau kriteria di dalam hal untuk menjadi tim ibu? Ada nggak standarisasi khusus? Pastilah. Nomor 1 yang saya standar diri saya dulu. Pasti itu. Bukan sombong ya, tapi kalau kamu tidak punya standar, ngeflow, kamu kerjanya berantakan. Saya dulu kayak begitu. Halah, saisane lah, sebisanya aja. Itu leader kalau ngatur-ngatur, saya bisa ngamuk loh. Dulu ya. Terus ada lagi leadernya leader, ya kan? Nelpon saya tiap hari. Katanya begini, kamu kok standarnya cuma 50 juta sih per bulan? Terus saya bilang, gue 50 juta udah oke, kenapa resek sih? Nah tuh, jawabannya tuh kan kurang ajar banget toh. Iya, makanya saya tuh, tapi saya bersyukur loh ada leader yang sabar gitu ya. Terus dia bilang gini, kamu tuh kuda liar. Kamu harus tambahin 01 di belakang, 500, bukan 50. Saya sampai bilang, heh,
dari 50 juta per bulan tuh katanya kurang, suruh jadi 500. Itu dia menstandarkan diri saya. Terus itu standar ya. Jadi standar diri itu termasuk dari diri sendiri, kerja kamu, dari penampilan semua lah. Ya itu harus distandarkan. Yang kedua, standar habis standar diri, standar agent. Kalau saya kan sekarang leader ya. Agent yang mau saya rekrut, saya punya standar. Dari ekspektasi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi ada plan ABC. Kita nggak bisa perfect ya, pasti ya. Itu pasti adalah standar untuk tim, untuk itu tuh harus ada. Terus even client. Jadi begini ya, kenapa dulu saya nggak terlalu pilih-pilih klien karena nggak punya. Loh lah iya toh, nggak punya klien. Yang agent baru minta tolong ya, kalau belum punya klien ya, jangan premi harus 100, premi harus 200 sampai mejeng nggak closing kan ya, tak kandani. Nggak usah, tak kandani itu apa ya? Tak bilangi. Ya, awal-awal saya tuh saya menjangkau siapa aja yang bisa saya jangkau. Memang saya nggak lupa berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang tepat. Tolong, karena waktunya mepet, saya punya 2 anak bayi. Ya kan, tuh saya naik angkot. Itu maksud saya kalau kemana-mana tuh nenteng-nenteng bayi kecil tuh perasaan mama gimana sih, kayaknya dia bau debu, bau bensin, bau segalanya kan. Saya harus pulang bawa hasil. Tapi siapa nih yang saya sapa, yang saya ini, iya kan? Jadi standarnya klien. Jadi waktu itu saya pokoknya klien yang bisa saya temuin, saya bisa follow up, saya harus banyak ya kan. Dulu kan harus ketemu orang, harus. Kalau sekarang WA, saya harus WA. Nah, terus kalau saya sekarang milih karena standar pencapaian. Itu semuanya ada standarnya. Pencapaianmu, kamu mau mencapai apa? Bahkan kayak gelar kemarin CFP. Ya kan, saya sudah berkali-kali daftar dan gagal terus karena absennya bolong. Saya kesulitan sekali dengan yang namanya attendance gitu ya, karena waktu itu sibuk banget. Jadi saya bersyukur di COVID ini everything gonna be right, gonna be very very fine gitu ya. Jadi teman-teman bersyukurlah ada COVID ya. Jangan cuma lihat negatifnya, tetapi sisi positif untuk membangun kita menjadi orang yang lebih teratur, lebih ketemu keluarga ya, lebih menjaga kesehatan. Benar nggak? Tubuhmu tuh diperbaikin loh secara paksa kali ini. Dan jangan lupa waktu memperbaiki tubuh secara sehat, perbaiki juga cara kerjamu yang sehat dong. Termasuk ininya. Maaf ya. Cara berpikir. Karena kenapa? Kalau kita tidak jaga mental, kita memikirkan stres, kita nggak jadi bagus. Semuanya distandarkan. Klien saya distandarkan, apalagi sekarang premi, saya juga rada milih ya, karena standar saya TOT. Jadi kadang saya TOT-nya saya pernah plan semuanya full, dan saya tuh suka nge-game dalam hidup saya. Jadi gini, misalnya ya. Kali ini saya mau coba mencapai TOT dengan dolar. Itu susah loh. Jadi yang saya cari produk-produk dolar. Jadi saya nge-game dengan diri saya sendiri. Can you do it? Gitu kan. Kan rada menantang gitu ya. Terus pernah sekali saya bilang, kali ini saya mau gedein di DPLK. Tapi kan saya harus mencapai dulu dong FYP-nya. Terus waktu saya mau ke DPLK, saya nggak tanggung-tanggung. Target saya bukan 1M, 2M, 100 miliar. Jadi istilahnya target itu membuat saya rodok stres. Stresnya tapi jangan terlalu besar, nanti zedruk. Zedruk bisa zedok. Jadi stres yang dikit-dikit buat penyedap itu sehat ya. Loh, stres sedikit-sedikit sehat ya. Jadi saya pernah mentargetkan diri digedein gitu. Ya, terus saya belajar bagaimana sih kalau mau mencapai klien besar, ada tekniknya sendiri-sendiri loh. Terus saya belajar di YouTube, saya banyak tanya-tanya ke orang, saya suka bertanya ya. Terus dicatat, direnungkan, didoakan, terus dipraktekkan. Jangan lupa yang terakhir, praktek. Dicatat tok, belajar tok, terus direnungi tok, terus enggak praktek. Hilang wabel, wes bablas sang ini ya. Jadi Oke, bentar. Cut dulu. Oke. Jadi kan pertanyaannya tadi, apakah Bu Astuti itu punya standar? Jawabannya punya standar. Standar buat diri sendiri dulu gitu loh. Diri sendiri. Tapi tadi awalnya tuh menetapkan standar, ternyata menurut leadernya itu nggak sesuai gitu. Jadi disesuaikan. Jadi kurang gede.
Karena Standar beliaunya jadi melihat kurang bahwa gede. kapasitas Mbak Suti lebih besar, jadi di challenge untuk menjadi lebih besar. Nah, itu dia tetapkan standar. Kemudian tetapkan standar juga untuk tim, tapi juga melihat kondisi ya. Kalau agent baru, kamu tetapkan standar terlalu tinggi, Iya. yang ada stres. Kalau stres tadi WC 12 angin gitu kan ya. Oke, Yes. ya. Maaf ya, sebentar. Suaranya memang agak-agak seksi. Saya belum boleh benar. Oke. Saya masih gembret ya. Oke. Nanti ada yang nanya gembret itu apa gitu. Aduh, tolong. Oke. Mungkin bisa pakai Google Translate ya. Oke. Bu, kan tadi udah Ibu bilang bahwa Ibu punya standar gitu ya. Nah, kalau mau jadi tim Ibu nih ya, Ibu rekrut orang baru gitu. Apakah ada standar khusus nggak, Bu? Oh ya. Saya paling enggak kalau waktu ngerekrut orang 3 pertanyaan. Yang pertama dia harus ada. 1, ya kan, dia mau bayar modal AAJI 225.000, bukan dibayarin. Oke, jadi harus mau keluar duit. Harus gitu ya. ada kemauan untuk Ya. keluar. Saya Yang kedua? akan beri dia challenge kalau dia closing langsung di awal dia masuk, ya kan? Itu mending dibuat hadiah balik, tapi dia harus bayar. Kalau di awal dia selalu bilang gini, maaf ya Bu ya, di tempat lain itu orang tuh bayarin saya loh, kok Ibu nyuruh saya bayar? Langsung tak jawab, masuk aja di tempat lain. Kalau sampai berani pernah lakukan itu sama ya. Iya, karena enggak, bagi saya gini loh. Berarti dia tidak menghargai pekerjaan ini. Kalau kamu dari awal sudah tidak dihargain, kamu merasa dia merasa you need me, itu susah handle-nya, beneran. Kecuali kalau dalam ngobrol, terus tiba-tiba dia minta maaf dan oke Bu, saya bayar 225-nya, nah itu saya nggak apa-apa. Tapi kalau dia enggak lah, kalau saya masuk, kalau Ibu nggak mau bayar, saya nggak mau masuk, ya nggak usah masuk. Kalau saya. Karena kenapa? Agent yang seperti ini bisa toxic, mempengaruhi yang lainnya. Iya, tapi kalau kita bisa sadarkan dari awal, oke. Pasti. Yang kedua, modal kuota internet. I see. Kuota Dia bilang, sangat penting. Iya, kalau ini, ya. saya nggak ada HP, aduh kuotanya Ibu bisa sumbang nggak 10 giga? Oh selesai, no way. Dan yang ketiga yang paling penting adalah dia harus punya waktu. Minimal bisa punya 2-3 jam. Kalau dia bilang saya cuma punya waktu Sabtu aja Bu, 1 hari, nggak usah kerja, ngapain? Nggak bisa lah. Kamu dari agent baru mau jadi agent keren, terus kerjanya cuma Sabtu doang. Bagus banget, keren bener loh. Siapa loh gitu loh. Jadi maksud saya kalau tidak punya waktu susah ya. Harus punya waktu. Tapi kalau dia punya waktu, tapi dia belum punya skill, ayo kita belajar sama-sama, kita sukses sama-sama. Ayo, saya mau. Oke, jadi intinya ada 3 kriterianya ya yang harus ditanyakan pada saat initial interview. Yang pertama, mau modal, mau keluar duit karena ini bisnisnya dia. Jadi kalau ada willingness itu akan membuat dia jadi lebih bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah dia mau punya kuota. Ya intinya sebenarnya sama dengan yang pertama ya, dia mau keluar duit, dia mau ada effort lah untuk itu. Dan yang terakhir adalah dia mau meluangkan waktu setiap hari setidaknya 3 jam gitu untuk bisnis ini gitu kan. Tadi juga ada pertanyaan di dalam chatroom, tips gitu ya untuk mereka yang double job. Mungkin ini salah satu jawabannya. Jadi tetap harus meluangkan waktu sehari minimal 3 jam supaya jadi agen yang lebih keren. Seperti Bu Astuti, hari ini kita sudah tembus di angka 716 pemirsa di YouTube. Wow. Luar biasa. Gak salah kita undang Bu Astuti pada hari ini ya. Iya, benar. Oke, pertanyaan berikutnya Adrian. Kita harus batasi kok Bu Astuti harus stop gitu dulu. Kalau nggak diikat akan bablas terus nih nanti nih. Kalau nggak diikat akan bablas terus ya. Bablas terus. Oke. Bu, tadi udah dibahas mengenai standarisasi tim, benar ya? Sama Kak tadi juga dibahas. Bagaimana cara Ibu untuk mengelola tim Ibu sendiri? Saya mengelolanya, ya caranya nomor 1 bagi di waktunya dulu, ya bagi di waktu. Ya, pokoknya dari 3B saya tidak akan membahas masalah diri ya, karena jujur aja kalau misalnya kamu mau bangun tim, apalagi saya nih dari seorang produser, terus mau jadi leader, bangun tim yang sebenarnya pekerjaannya gampang.
yang berat adalah bagaimana mengubah hati kamu untuk benar-benar bisa tulus nyayangin timmu. Itu penting, nomor satu. Kalau nggak ada kasih ya, nggak ada apa yang, nggak ada rasa sayang, nggak ada apa ya, ya aku maulah bangun timku gitu ya, agak bakalan berhasil. Ya. Kalau ngelola tim, saya bagi-bagi waktunya dulu nih saya bagi di hari. Hari Senin Rebo harinya agent, Selasa Kamis adalah harinya klien, ya kan, Jumat itu admin. Dulu secara standar, ya. Sebelum ada ini, sebelum ada apa namanya itu leader 555. Ya. Langsung jadi bye-bye semua, ganti semua gitu ya. Pagi saya biasa sama sekretaris ya kan, terus rutin aja, pokoknya Senin tuh full day untuk meeting leader bla bla bla. Nah, dengan adanya yang sekarang mengelolanya, saya kan ada keharusan ada PRJ, prospek, rekrut, join visit. Jujur ya, join visit ini ya amit-amit cuman. Dari sistem PRJ ini, saya nih menentang yang J, join visit. Bagi saya itu harusnya PRR, ya. Jadi prospek, rekrut, role play. Karena ini, jadi joint visit itu bagi saya adalah RP ya, role play. Karena joint visit itu ada plus minus. Satu, kalau agent banyak kita nggak bisa joint visit gitu loh ya. Waktunya habis. Terus apalagi kalau kamu lagi banyak barengan tuh gimana cara prospeknya. Tapi kalau lu mau belajar role play ya, atau mending lu belajar barengan sama saya, belajar caranya ngomong. Saya akan jadi klien yang macam-macam ya kan, dari klien baik, cuek, PHP, bla bla bla. Kamu belajarlah bicara sama saya. Terus kalau prospek pergilah sendiri, rasakan redeknya, nervousnya, nah itu jantungan itu kan tes adrenalinnya keluar kan. Tapi karena kamu akan dibina dengan real life dan kamu akan jadi bagus gitu loh. Bukan karena kamu tergantung manajer, prospek nopo, pokoknya closing, no, that's wrong gitu ya. Nah, terus kalau nanti ada kendala, telepon saya di tempat, video call. Jadi dari dulu tuh sudah biasa. Agent kalau mau datang, dia video call, terus nanti saya ketemu sama kliennya. Nanti kliennya kan macam-macam ya tanggapan klien waktu respon gitu. Jadi waktu tanya saya yang menjawab. Ya, nah sampai sekarang pun karena dulu saya bagi-bagi di hari, sekarang enggak. Setiap hari saya harus teratur, ada P, ada R, ada J. Wajib ada gitu, ya, Bu. nanti saya lupa sama RJ ya. RJ lupa. Saya P, saya enggak pernah lupa. Karena kenapa? Sudah kebiasaan kayak kita gosok gigi tiap pagi kan. Kalau nggak gosok gigi itu kan nggak enak gitu kan ya. Atau saya nggak bisa skip breakfast ya. Jadi saya kalau nggak breakfast nggak enak. Jadi kalau saya nggak prospek, saya nggak enak. Tapi kalau dulu saya nggak getol rekrut, karena rekrut bagi saya dulu terlalu milih gitu kan ya, terlalu banget lah. Ini nggak mau ya sudahlah gitu loh. Saya nggak terlalu concern gitu. Tapi dengan leader 555 itu kan kita diajarkan bagaimana saya diubah mindsetnya semua ya. Lu kalau nggak lu rekrut, direkrut orang lain. Waktu saya cek klien-klien saya, ada beberapa klien VIP loh yang sudah direkrut sama orang. Dari sana saya bertobat ya, bertobat banyak sekali. Jadi setiap hari sekarang saya harus kepikiran. Kalau saya udah prospek, matang. Saya belum rekrut ya, sekarang mau rekrut siapa? WA lagi, hey Jeng, gimana kabarnya? Pekerjaan bagaimana untuk direkrut? Ya kan? Terus saya selalu luangkan waktu untuk tanya lah ke 1-2 agent gitu ya. Gimana kondisi prospek, ada yang perlu diiniin? Untuk join visit dan lain-lain. Jadi supaya setiap hari saya ini belajar, ini lagi dalam masa perubahan ya teman-teman, dan sangat tidak nyaman dan kadang-kadang bikin menstruate karena stres. Saya harus RJ terus tiap hari gitu kan ya. Supaya saya tahu perubahan ini awalnya memang nggak enak, untung nggak sakit. Ya cuma nggak enak doang, ya kan? Nggak enak. Tapi saya percaya kalau saya nanti sudah terbiasa kayak saya melakukan P, prospek, saya pikir nanti rekrut dan join visit itu akan sangat nikmat. Gitu ya. Jadi sekarang video call Zoom juga saya sudah mulai tertibkan. Jadi saya terbantu banget ya dengan yang leader 555. Terus Melisa tuh dengan tidak bosan-bosannya neriakin saya, Bu, isi aktivitas, mateng.
Join visitnya kurang, langsung ya. Jadi artinya kita mengingatkan terus, ada yang bolong. Ada yang bolong, ayo. Kamu harus membiasakan diri supaya secara otomatis tiap hari itu akan enak jalannya, terus jadi kita nggak stres lagi tapi happy. Terus semuanya terjalani dengan baik. Ya, nggak ada yang instan lah, semuanya belajar. Saya pun belajar. Oke, sip. Oke, sip. Mantap. Promosinya tentang The 555 udah mantep banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu. Udah mantap Itu banget. udah promosi loh. Aku ngomong ini udah promosi loh. Nanti dikira saya di endorse. Tapi enggak ya, kalau bagi orang yang mau jadi leader, ya kan, saya pikir join 555 itu bagus ya. Jangan cuma pasti ada kekurangannya, saya tahu ya, dan PIC dari 555 juga tolong sabar dengan saya yang cerewet ya. Saya kalau nggak benar sedikit, pasti kasih inputan dan saya nggak akan berhenti sampai saya dijawab, gitu kan ya. Tetapi teman-teman, kalau kita mau belajar, dan di sini ada alurnya, cara buka awalnya gimana, udah diajarin, ada skripnya, tinggal dibaca, ya toh. Tinggal diganti bahasamu. Terus angkanya saya harus ngajak orang tuh harus bagaimana sih, gitu kan ya? Lu ini dong, pokoknya lu tuh gampang. Kita cuman bantu 2 keluarga. Itu artinya jualan, ya kan? Terus nanti semua diajak, ya toh. Ngajak disuruh 4. Kalau saya itu 4 per bulan kalau perlu, ya kan? Ajak teman ke sini, ya kan. Terus berkati dia untuk jadikan dia jadi lebih baik lagi, naik level. Jadi itu sesuatu yang bagus gitu ya, BAN. Tapi jelas kan, awalnya aku cuma jualan 2, jadi bantu 2 keluarga, ngajaknya cuma 4 gitu kan. Terus 2 dinaikkan. Lama-lama kalau kamu expert, mungkin tinggal ditambahin 0 belakangnya, ya kan. Tapi kan kalau kita awal belajar enak diajarin. Terus ada ini komunitasnya, ya kan, kita diingetin. Terus Zoom-nya Zoom bareng. Terus dikasih kayak tips-tips. Jadi istilahnya kita kayak saya nih ya, saya merasa saya kayak jadi leader baby gitu untuk belajar. Jadi saya lepaskan yang lama, ya, saya bolong aja, terus kita belajar yang baru, terus dipraktek. Ya, karena waktu saya praktekkan pun juga ternyata gampang ya, dan hasilnya oke kok. Tinggal bahasanya aja lebih dismoothkan gitu ya, gitu. Oke. Jadi teman-teman yang pengen jadi leader, terus atau sudah jadi leader tapi pengen aktivitasnya lebih teratur lagi, bisa join di The 555. Nanti silakan menghubungi rekan-rekan PIC Step atau teman-teman ATM ya. Ini teman-teman ATM adalah membawa ATM buat Bapak Ibu juga gitu. Oh gitu ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Oke. Ya, jadi kalau di pekerjaan ini tuh istilahnya kalau bagi saya ya, waktu kamu jadi agent, pekerjaan kamu mulia. Ya kan? Kalau agent sudah expert, jangan lupa untuk membagikan gitu loh pekerjaan ini ke orang lain. Terus waktu kita jadi agent dan expert, percaya nggak cara ngomongmu berubah? Loh, saya dulu juga nggak begini loh. Saya dulu tuh kayak Meduro preman ya, jadi cara ngomongnya juga jelek banget gitu kan, nadanya juga melengking tinggi gitu, nggak terlalu bagus gitu. Tetapi waktu belajar di Manulife ini benar-benar belajar kehidupan yang nyata ya. Tetapi sambil belajar, sambil menghasilkan uang, kita juga sambil menolong orang. Jadi menurut saya sih is the best ya. Ya, the best experience lah yang kita perlu jalankan dengan totalitas gitu. Biar berasa bedanya gitu kan, uangnya berasa, pulangnya berasa. Oke, thank you loh Bu Astuti, hari ini luar biasa sekali Bu. Nah, Bu, ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita di kanal YouTube kita Bu. Ya, ini pagi-pagi loh Bu, semua langsung bilang loh, selamat pagi my mentor Bu Astuti dan teman-teman semua, sehat dan sukses selalu untuk kita dari Bu Liliana Esther. Ya. Selanjutnya ini ada siapa lagi? Wah, banyak banget. Halo teman-teman, lam kangen ya. Sehat selalu ya teman-teman katanya. Oke, ternyata untuk kita berdua juga ada loh Kak Tari. Suara Pak Adrian dan Tari yang cerah buat semangat walau hujan deras di sini. Wah, terima kasih Ibu Adelia. Akhirnya kita ada loh. Oke. Kita nggak bisa bacain semua nih karena banyak banget. Bener ya Kak Tari ya?
Iya betul. Cuma Kita mau ingetin lagi yang belum Iya. absen dulu. Absennya pakai linknya, jangan pakai tulis ya. Ada yang nanya, linknya di mana? Benar. Di tempat Iya, yang ada yang warnanya biru yang paling atas, jadi geser aja ke atas. Karena kalau di YouTube betul. tidak seperti di Zoom ya. Kalau di YouTube itu Anda bisa lihat waktu Anda baru join jam berapa, Anda bisa lihat di paling atas, di pin yang paling atas gitu ya. Yes. Oke, Oke. ini adalah pertanyaan dari eh, Bu Elis ya, Bu Elis Lee, Bu Astuti. Ibu kan Ya. udah 21 tahun di Manulife dan mencapai prestasi yang luar biasa, melegenda begitu ya. Pastinya banyak dari perusahaan tetangga yang mau rekrut Bu Astuti. Nah, Oh ya. apa yang Ya, membuat Ibu stay di Manulife? Oke. Jadi awalnya banyak sekali ya, bahkan mungkin hampir semua ya, mau yang merah, kuning, hijau, biru, biru setengah ungu, ada yang pelangi gitu kan ya. Semuanya saya temuin. Saya pengen tahu apa sih yang ditawarkan, dan rata-rata yang ditawarkan adalah bisnis. Itu yang nggak pas buat saya. Ya, jadi mereka masuk di saat uang sudah bukan lagi jadi tujuan saya. Itu jadi terus saya lihat di setiap sistem, di setiap penawaran yang dikasih, ya kan, saya kan orangnya selalu main di logikakan prakteknya gimana sih, dan saya selalu menanyakan kepada mereka, oke, after I achieve your target, next-nya apa, ya kan? Nah, apa yang mereka ceritakan ternyata itu cuman bumbu pemanis di depan. Ya kan, misalnya dia kasih lu 1 miliar, 2 miliar gitu doang kan, atau 100 juta, 200 juta. Selanjutnya sama kerjaannya, sama di sini, sama, apa bedanya? Sama, tapi yang menjadi stres terbesar adalah you have to start from the zero. Benar nggak ya? Terus kamu harus mulai dari awal lagi. Terus bagi saya lingkungan kerja itu sangat penting. Dan Manulife ini kan sekarang tuh lebih mendengarkan gitu kan ya, dan itu sangat membuat kita semangat gitu kan. Mas Yo, mari didengarkan, kamu enggak diapa-apain ya enggak apa-apa, tapi kan yang penting ini kayak baru curhat sih. Enggak, tapi maksud saya ya, saya bisa mengeksplor diri saya itu di Manulife. Jadi tawaran uang itu tidak menarik buat saya. Suka bawa suami saya, terus dia juga menceritakan, oh gini loh, kalau ini nanti begini gitu kan. Jadi waktu saya lihat, oh iya ya, sama aja ya. Oke, yang ini sama, yang itu sama, semuanya sama. Jadi bagi saya, enggak lah, ngapain gitu. Walaupun kita tahu kan, kadang-kadang kita kan jengkel nih di Manulife. Aduh, Mea, kok enggak lebih. Ya biasa kan, enggak usah ditutupin kayaknya, oh di depannya leader enggak apa-apa Bu, enggak, ya kan, atau di depannya bos gitu kita merasa semuanya baik-baik saja, enggak usah, ya kan. Ya kok enggak bisa lebih murah sih, terus nanti Isaman kok cuma 5 juta, sekarang udah ganti 10 juta ya, HPJ sudah 40. Terus nanti apa aja yang negatif di Manulife pasti ada, ya kan, tetapi jangan lihat itunya doang. Emang positifnya nggak ada? Banyak banget. Jadi menurut saya, do you wanna be happy di pekerjaan ini? Putuskan sendiri. Kamu yang putuskan kamu happy atau kamu grundel. Grundel itu apa ya? Ya gitulah. Grundel itu apa ya? Grumbling. Itu bahasa Inggris Bu. Ngomel gitu ya. Kamu mau ngomel sendiri, bulet sendiri, ruwet sendiri. Ya itu kamu keputusan kamu. Kamu mau jalan smooth, itu juga keputusan kamu. Jadi waktu ada lo kok gini ya, lo kok gitu ya. Saya sempatkan waktu, saya selalu punya waktu untuk diri saya sendiri, benar-benar sendiri. Itu minimal 1 jam sampai 2 jam. Minimal, nggak boleh kurang. Kenapa? Terutama kalau saya punya waktu dengan pencipta saya untuk merefleksi ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sudah benar belum sih? Ya kan, sudah afdol belum sih gitu. Terus waktu kamu sendiri, kamu juga punya waktu untuk pekerjaan saya ini mau saya perbaikin seperti apa. Kadang-kadang judek loh, apalagi sekarang sosmed bikin konten judek. Terus klien burn out. Ya, burn out. Terus klien mau diapain lagi ya? Mau dikasih kok ya sekarang bosen. Kadang-kadang kita ngasih itu
Ya, ada yang thank you, ada yang gini. Mau apa ngasih-ngasih? Mau nyuruh beli lagi? Nggak usah kirim-kirim. Loh ada loh klienku yang kayak gitu. Aku bilang, enggak, saya ini loh baru dari Bali. Saya bilang gitu kan. Ya kan Ya. waktu di sana saya ingat sampean. Jadi ya tak kirimi. Halah, kamu kalau ngirimin mana sebentar lagi juga nawar-nawarin. Loh, klien saya pun ya ada yang kayak begitu tuh ada gitu kan ya. Jadi saya harus memperlakukan yang lain. Jadi itulah waktu di mana kamu sendiri itu bukan nganggur, tidur, ngelamun, meratapi nasib, no. Tapi yang harus dipikirkan adalah how to make you better. Ya, better secara person, better secara service, and better segalanya lah gitu. Supaya apa? Jadi semangat gitu ya. Kayak waktu saya judek, saya juga istilahnya memikirkan skill apa ya yang saya mau tambah ya supaya saya nggak bosan. Terus saya tahu, oh saya nggak bisa masak ya. Oke, saya mau belajar masak. Walaupun ya masakannya itu gimana ya, nggak enak. Nggak apa-apa, saya belajar. Saya bilang saya komitmen, saya harus bisa ya kan. Masa yang di sono kayaknya sangseng-sangseng nggak bisa. Jadi dari belajar, terus ternyata anak saya yang paling kecil juga mingle. Jadi saya merasa, wow, this is the best quality time ya. Apalagi dia kepengen jadi chef gitu kan. Jadi saya belajar yang Indonesian food, dia belajar yang Western food. Ya, itu salah satu untuk mengisi waktu dan pakailah aktivitas yang positif. Jangan nangis. Nangis itu enggak enak. Itu loh sakit kepala nut minum Panadol enggak cukup ya atau Panadol 500 enggak cukup kali 2 gitu kan enggak enak gitu. Jadi mending yang lain gitu. Daripada saya juga kalau saya ngomel ngamuk-ngamuk saya enggak bisa tidur. Makanya saya kurangin. Terakhir ini kan saya lebih banyak diam karena saya pikir-pikir iya ya bagus juga ya dengan merenung terus pakai ide-ide untuk kita bikin apalagi lah gitu loh ya. Oh, bikin konten deh. Bikin video. Jadi ternyata banyak banget yang kita bisa lakukan yang positif. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan itu tadi ya. Benar. Langsung menjawab beberapa pertanyaan. Lirik-lirik pertanyaan yang ada di YouTube, jadi dia sekaligus menjawab. Nggak ada nih di YouTube saya nggak nampak semua nih, bingung saya. Apa ya? Loh kok nggak ada nggak ada nampak belas piye, nggak ngerti aku. Oke. Pertanyaan berikutnya, Adrian. Oh, ini ada menarik nih. Oke. Kebetulan terlintas di mata nih. Dari Pak Nicholas Andrew ya. Bu, bagaimana ini pertanyaan tentang rekrut nih, Bu. Bagaimana saya mau membuka pikiran beberapa teman yang waktu saya ajak untuk join bisnis di Manula selalu berpikiran tidak bisa cari nasabah, tidak bisa ngomong lah, banyak teman yang sudah punya polis lah. Nah, gimana sih sebenarnya saya bisa ajak orang ini, teman-teman ini gitu. Ini pertanyaan dari Pak Nicholas Andrew. Ya, tiap-tiap orang itu punya hot button. Ya, jadi hot buttonnya itu jangan dipukul rata semua. Jadi jangan tujuannya cuma cari nasabah atau jangan tujuannya cuma nawarin polis ya kan. Kalau orang yang suka jualan cocok ya kan, tinggal dia belajar. Atau orang yang suka cerita kayak saya cocok gitu kan. Nah, temukan apa yang membuat dia getol. Kadang-kadang ya kayak kemarin klien, aduh enggak lah Suti, saya malas gitu loh. Cuman karena dia mau beli ya kan, terus dia minta diskon. Saya kan jarang kasih. Saya nggak mau kasih kan. Saya bilang, udah kalau ibu mau jadi aja izin sendiri. Ya, puhau isi, tahu puhau isi, sungkan ya, masa cuma habis beli sendiri, habis itu off gitu kan. Terus aku bilang, gini loh Bu, sebenarnya ibu kenapa sih mau beli produk ini? Loh lah kamu suruh beli gitu kan. Loh lah ya kok nurut. Kenapa? Loh, iya kan, bener kan? Enggak lah, seperti saya tahu lah kalau asuransi itu penting ya, atau cuma yo males bayarnya. Oke, ibu tahu kan asuransi itu penting. Terus ada nggak teman-temannya ibu tuh yang tahu penting tapi belum beli? Oh, banyak katanya gitu kan? Oke. Efektifan mana? Saya yang nawarin atau ibu yang nawarin? Terus dia bilang, ya aku mau langsung kenal. Nah ya udah, kenapa? Ya itu aja, itu sudah pekerjaan agent. Cuman saat ini status ibu belum agent. Tapi waktu ibu training itu cuma nambah ilmu loh Bu.
Sudah, setelah itu ibu jalanin semuanya, ibu sudah jadi agent, ya kan? Oke, anggap ibu nggak saya plot sebagai agent, tapi a saver buat temanmu, community savior kalau perlu gitu kan? Nah, saya bilang coba kamu jadilah penolong buat yang lain, temenmu loh Ajan. Oh gitu ya. Terus jadi kemarin dia langsung telepon temennya, gitu kan? Kamu loh. Kemarin wis mau mati loh di rumah sakit, ndak beli apa tak kayak keluargamu gini. Dia udah ngomong enak loh, wis mau mati di rumah sakit, ya kan? Cocok berarti sama Mbak Suti ya. Kalau dia bilang tabungan sudah ndak punya, ya toh. Masa saya 20 juta ndak bisa nabung. Ya 20 ya ada lah, katanya gitu kan. Ya wis, beli 500. Loh langsung closing. Saya bilang, lah yuk. Ya toh, coba kalau itu ibu ndak training ndak apa. Terus temenmu lihat toh, kalau saya yang nawari, lah agent. Nah, saya nggak punya duit. Apalagi ya, biaya kehidupan banyak, income turun. Terus, aduh asuransi saya sudah banyak, Pol, kan gitu kan. Tapi kalau ibu yang tahu dia sudah mau mati di rumah sakit, dia terpaksa beli kan. Coba saya datang, Bu. Pak, kemarin sudah mau mati kan di rumah sakit. Wah, saya bisa ditempelin loh, Pak. Peng gitu kan, ditempelin itu ditampar gitu kan, kurang ajar ya kamu ngomong saya mau mati. Tapi karena ibu yang bicara beda gitu loh. Itulah fungsinya menjadi agent. Masih banyak Bu orang yang seperti itu yang perlu disadarkan dan dia harus beli. Waktu dia beli, ibu happy nggak? Ibu happy. Lebih happy mana dapat komisi atau memastikan dia keluarganya sudah aman dan tenang? Loh, senang sih Astuti dapat komisi. Tapi dia bilang kalau membuat dia beli dan keluarganya itu punya proteksi, saya bukan happy, tapi saya itu bangga. Beda ya. Saya bangga loh, saya bisa bikin dia begitu. Nah, kenapa bikin cuma satu, Bu? Boleh nggak? Temenmu kan banyak. Udahlah, jangan pikir jangan gini. Aku loh ndak bisa lah. Jadi wes gak usah biartian wes gitu kan ya. 20 cari 25 orang bisa ndak? Temenmu loh lah lebih dari 100 toh. Cari aja 25. 25 ya wes lah kabeh 20 jutaan ya, enggak segede-gede, enggak apa-apa sungguhan. Enggak usah MDRT wes. Ya, itu MDRT lah. Katanya gini, oh kalau cuma 25 orang mah gampang. Ya apa sih? Kan bingung dah saya. Jadi kadang-kadang teman-teman ya, waktu kamu paksakan, ayo jadi MDRT jadi gini, dia nggak feel good, dia nggak apa ya? Dia tidak nyaman. Gitu ya. Nggak nyaman, merasa kayaknya pekerjaan ini untuk selfish, untuk diri sendiri. Saya terlalu egois, saya tuh kayak ngambil komisi orang, saya ngambil uang orang untuk komisi saya. Tetapi kalau kamu tekankan switching bahwa you help them. You help them. Urusan kamu dapat komisi itu urusan Manulife, bukan urusan kamu gitu loh. Nah, waktu dia nyaman dengan itu dia akan ambil. Jadi hot button orang, loh saya tuh punya loh dulu tuh leader ya, bingung saya. Disuruh conference enggak mau. Disuruh komisi sekian, kita tuh harus bersyukur. Jangan kayak kamu lah, kayaknya enggak ada syukur-syukurnya. Hah? Kok bisa? Habis ini kurang itu kurang terus lagi itu namanya greedy. Hah? Greedy? Saya itu bukan greedy loh. Jadi ngerti ya, orang melihatnya kan dari sudut pandang sini. Padahal kita menjalankannya dari sudut pandang yang sini. Berbeda ya. Jadi teman-teman, hot button itu banyak banget. Ya ada yang begini, kan dia ibu rumah tangga, ya kan. Dia suaminya ini drop dari pekerjaan, dipecat ya kan, terus pengeluaran dia itu 20 juta per bulan, nangis-nangis. Terus aku bilang, kamu tuh loh properti banyak kok nangis-nangis, jualan satu lah wes ya bisa hidup gitu loh. Tahu nggak dia nangisnya kena apa? Ya ampun, saya sampai jeglek lagi ya. Ya jeglek, kaget ya. Tahu dia bilang apa? Astuti, saya ini bukan istri yang baik. Why? Kamu enggak masakin suamimu, enggak ngelayanin keluarga. No. I'm good. Jadi saya masakin, saya bikin. Tapi waktu suami saya terpuruk, waktu suami saya nggak bisa kerja, gitu kan ya. Saya kok nggak bisa jadi perempuan yang istilahnya membantulah, cari income lah, apalah gitu loh. Kayaknya saya nggak berguna banget gitu. Dia bilang begitu. Apalagi saya masak, gini kan saya minta uang belanja terus. Aduh, kayaknya tuh nggak nyaman banget. Nah, ada loh hot button yang begitu. Terus makanya saya bilang, oke,
kepalamu sakit, nut kebanyakan nangis, hatimu sakit, jempolmu sakit enggak? Terus dia lucu loh, dia lihat jempolnya, enggak apa-apa, jempol saya kenapa? Oh, oke. Jempol enggak sakit ya? Oke, sekarang WA. WA suruh kamu tak kasih tahu ya, pekerjaan ini gampang banget. Kamu cuman WA ya kan, menyadarkan orang dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang positif untuk mereka beli. Saat mereka beli, kamu lakukan 2 pertolongan. Satu untuk orang lain, bahwa dia punya perencanaan keuangan yang baik. Yang kedua adalah pertolongan untuk diri kamu sendiri. Kamu memberikan income tambahan buat keluargamu, menolong suamimu. Sampai dia nangis. Loh kok nangis lagi, tak pikir. Tapi ya jebus. Dikira kalau habis itu dia semangat jadi agent. No. Itu loh, orang ya kalau ruwet kepalanya ya, sudah tahu jalan keluarnya seperti itu, dia masih tetap bisa masak, jempolnya goyang, ada aja nangis lagi. Dalam hati saya ya, apakah dengan menangis ada income datang? Apakah dengan menangis kamu jadi istilahnya masalahnya selesai gitu? Hot buttonnya nggak terjawab. Jadi saya bilang, come on Yen, do it. Ayo, tak barengin. Ya. Kita jalanin sama-sama. Jadi tadi Bu siapa tadi yang tanya, saya lupa. Bu, pokoknya apa? Iya lupa saya. Jadi apa namanya? Temukan hot button dan ubahlah cara ngajak Anda. Ikut BAN. Ikut BAN salah. Ikut five. Ikut five. Supaya apa? Karena ngomong ngajak begini, nah ini sekalian ya inspirasi buat yang PIC-nya apa namanya 555. Cara ngajak itu macam-macam. Kayak kamu kalau jualan sama klien loh, klien itu kan ya macam-macam toh. Sama lah, agent itu juga macam-macam. Apa yang menyebabkan dia mau join? Not just commission, not just bonus. Ada orang, loh, saya ada satu, ini yang terakhir ya. Agent saya kalau ditawarin duit wangel pol. Tetapi waktu saya tawarkan apa yang namanya reward, dia langsung, wih, asik juga ya. Iya loh, wih, buang pol ya Bu ya. Waktu kita jadi tepuk tangannya gitu. Terus saya kasih video saya waktu di mana itu yang di Sydney. Apa namanya, waktu jalan kan ada kan, terus kanan kiri kita begini-begini ya. Wih, saya itu ya, apa namanya, selebritinya American Award. Iki Manulife Award ya, saya itu ke American Award. Wih, caranya gimana? Gampang. Lah itu temanmu loh 25 jutaan katanya ada, itu cari 20 orang. Gampang loh, mek 20 loh, enggak belum 100, mek 20. Nanti kamu jalan-jalan kayak gitu ditepuk tangannya orang seantero Indonesia loh. Oh ya oke deh Bu. Saya bisa nggak ya? Nah, bacaan saya mau deh saya gini. That's it. Karena yang dikejar dia adalah salah satunya adalah untuk mengisi penghargaan buat dirinya. Nah, itu lain-lain ya teman-teman. Jadi banyak banget lah. Saya juga masih belajar karena saya juga belum bisa rekrut sampai ratusan gitu, belum. Tetapi saya menikmati setiap proses yang ada. Jadi saya waktu lihat dia happy-nya tuh beda banget. Dan happy yang membuat kamu bangga itu sehat loh. Lah enak toh, pekerjaan iki wis sehat, duitnya akeh ya toh, amal ibadahnya manis, ya toh, nolongin orang. Ya toh, itu namanya complete. Complete ya. Work-life balance, apa namanya? Whole person concept ya. Ya. Oke. Wah, sudah jam 11 lebih nih Adrian. Mungkin benar. 2 pertanyaan lagi aja ya kayaknya, karena kita mau bagi-bagi hadiah juga yang agak lumayan banyak hari ini. Bagi hadiah. Wah, bagus banget ini kayak robot ya. Mungkin agak di restart dulu, ngajak ngomong dulu koneksinya biar agak manis gitu ya. Masuk pertanyaan ada dari halo. Oke. Adrian. Oke, aku aja nih ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Salsa Ruhyar. Ini banyak agent yang baru Bu juga nih Bu yang hadir di hari ini ya. Nah Bu Astuti, gimana caranya untuk prospek besar? Terus kuncinya apa sih buat sukses di Manulife ini Bu? Nah itu tadi kan saya bilang agent-agent yang baru ya, jangan menstandarkan premi besar.
Tandatkan dulu aktivitasmu dalam jumlah besar. Nah, ini Tandatkan dulu aktivitasmu dalam jumlah besar. Kamu sudah mengalahkan kita ya kalau mau jualan besar. Saya aja kalau saya lagi gila ya WA bisa lebih dari 20 sehari. Bukan sehari sebulan. gitu ya. Sehari. Semales-malesnya saya ya 35 tuh sudah biasa. Ya, itu males loh. Nah, Anda istilahnya jangan gini, gimana mau langsung prospek besar? Prospek yang kecil-kecil dulu, alami dulu penolakannya. Terus waktu habis ditolak, habis dialami penolakan, jangan baper. Mari baper, mager. Selesai hidup lo ya. Jadi waktu kamu misalnya gini, loh kok aku putus, Bu. Halo. Halo, Bu Astuti. Atau sinyal saya yang jelek ya? Enggak. Kak Tari, suaraku jelas gak? Ya, udah jelas kembali ya. Ini gantian, habis Bu Astuti. Giliran Bu Astuti nih. Nah, ini kamu juga jadi robot lagi. Oke, aku agak recap sedikit ya tadi. Jadi dengan Bu, siapa tadi? Saya agak lupa namanya ya. Ibu agen baru, gitu ya. Jangan menstandarkan premi yang besar, tapi standarkan aktivitas yang besar, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Astuti jadi berpesan bahwa kita harus alami penolakannya, rasakan, dan setiap kali kita mengalami penolakan dan kita harus mengevaluasi, gitu ya. Halo Bu Astuti, apakah sudah kembali? Ya, sebentar ya. Ini saya lagi bermasalah dengan signal. Ya, lanjut aja. Saya off video dulu ya, sebentar ya. Ya, tadi pertanyaannya apa, Tari? Bu, tadi nyambung terakhir, kalau mengalami penolakan, terus gimana, Bu? Agen baru nih. Ya, jadi yang harus, saya keluar dulu ya. Oke, yang harus kita lakukan adalah cek, ya kan, kenapa kok saya didiemin ya? Satu, bisa jadi klienmu diemin kamu tuh karena mungkin ya dia lagi bete, dia lagi PMS, dia baru berantem sama suami, atau anjingnya baru mati, lu bisa loh. Ya toh, atau masak numplek kabeh ya toh, maksudnya jatuh semua bisa jadi. Atau memang momennya, waktunya. Kadang saya lihat ada agent kalau WA jam 6 pagi itu orang masih tidur. Ya toh, WA tuh jangan jam 6. WA itu jam 9 is the best ya. Mulai dari start jam 9 terus, atau kadang-kadang kamu WA jam 12, orang jam makan siang jam 1, terus kamu WA yuk gak dianggap. Ya toh. Jadi istilahnya cek apakah waktunya nggak tepat atau kata-katanya nggak enak, ya kan? Konsultasikan dengan leadermu, kamu harus kolaborasi dengan leadermu. Join meeting di district meetingmu atau di mana unit meetingmu, untuk apa? Didiskusikan. Jadi belajar bareng, belajarlah dari orang lain juga, apa sih yang menyebabkan WA kamu kok tidak direspon. Terus dicoba lagi cara baru. Nah, itulah berapa besar jumlah aktivitasmu. Jadi waktu kamu ketemu orang nggak dong, ketemu ini nggak dong, direview, diulang, dipraktek terus begitu, nanti percayalah kamu akan dapat esensinya. Nah, jadi kalau kamu sudah mingle, sudah bonding dengan klienmu, jadi istilahnya klien itu bukan cuman kayak ditawari ya, nawari kamu hasil selesai juga bisa, tetapi kalau kamu mau jualan besar, kamu harus jadi kawannya dia, kamu harus jadi sahabatnya dia. Terus kalau dia kepikiran asuransi, di kepalanya dia harus Astuti, harus nama kamu yang keluar, bukan nama orang lain gitu. Ya, jadi saya tuh senang waktu ada klien saya namanya Desi. Cici apa kabar? Sudah berapa tahun ya? Sudah 4 tahun kali ya kita nggak ketemu. Oh iya, apa kabar Bu? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, aduh saya ini ya, saya mau beli asuransi dan nomor 1 yang ada di kepala saya tuh Cici. Nah itu kamu sudah masuk ke dia gitu, sudah bonding banget. Nah biasanya kayak yang begini ini dia jarang berpindah ke lain hati. Jadi terus masalah preminya itu ya tergantung kekuatan ekonomi dia gitu kan ya. Jadi kalau dianya berduit, dia pasti bisa beli besar di kamu kalau dia trust you dan dia bonding sama kamu dan dia merasa kamu ini aman buat dia. Ya, tapi kalau kamu cuma dikenal sebagai agen asuransi doang, agen Manulife, tapi you are not
you are not their agent, itu susah ya mereka kalau mau mempercayakan 500 juta, 600 juta itu duit loh. Jadi mereka akan cari pasti orang-orang yang gimana ya, yang terpercaya. Karena saya punya klien yang masuk di saya lebih dari 2 miliar pun, adiknya sebenarnya di Manulife loh. Oh ya. Ya sekarang sudah diterminasi ya, tapi mau masuk sama adiknya enggak. Ada yang cicinya di Manulife tapi masuk 700 jutanya di saya. Why? Gitu ya. Jadi saya kasih tahu dan dia bilang ya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi istilahnya waktu klien percaya sama kamu itu sudah more than kayak brother sister, more. Karena dia bilang, Astuti saya lihat kamu serius gitu loh, dan ini uang besar, ya kan, terus uang yang untuk sampai saya mati, dia bilang gitu. Nah kalau dia itu kan ya saking nganggur gitu kan ya, terus nyoba-nyoba, terus loh kok nganggur, saya lihat ya mek riwi nggak ada pekerjaannya gitu kan, jadi dia merasa mau mempercayakan uangnya itu jadi takut. Dikasih yang 1 juta 2 juta dikasih, tapi yang 100 200 ya enggak gitu ya. Jadi teman-teman untuk bisa punya premi besar, aktivitasnya dulu dan jadikan klienmu itu benar-benar temanmu. Itu kali ya tips dari saya ya. Oh yes, mantap banget. Mantap. Hari ini Luar kita biasa. bergizi banget ya sesinya. Yes. Udah teman-teman yang hadir juga banyak sekali di YouTube. Kita udah hampir mencapai 750 lebih gitu ya. Ini rekor loh sepanjang Star saya bawain ini. Oh Mungkin gitu ya, aduh puji Tuhan ya. Ya, mungkin juga karena comeback gitu ya. Saya udah beberapa lama tidak nampang jadi artis YouTube ini. Oke, Bu Astuti, thank you banget sharingnya pada hari ini. Beberapa hal yang ingin saya garis bawahi teman-teman adalah yang pertama, kita harus membagi waktu dengan baik sebagai seorang produser, sebagai seorang leader juga. Karena sebagai leader, selain kita ngajak orang, tapi kita juga harus membuat mereka sukses bareng-bareng bersama Manulife. Kalau kita mau mengajak orang, pastikan kita punya standar. Standar itu dimulai dari diri kita, dan kemudian kita extend standar itu kepada tim kita. Standar apa? Kalau kita belum bisa menstandarkan premi yang besar, yang pasti aktivitasnya harus besar dulu. Nah, itu beberapa hal yang kita bisa pelajari pada hari ini. Betul begitu ya, Adrian? Ada yang mau ditambahkan? Semoga suara saya sudah bagus ya, udah lancar ya katanya. Sudah. Akhirnya. Oke. Ya mungkin luar biasa dari animo dari seluruh rekan-rekan kita yang hadir juga luar biasa. Nggak ada kalimat negatif, semuanya positif semua loh. Komen, pertanyaan, ingat wah 3B, benar. 3B saya jangan lupa loh. Oh ada iya, benar, besar, berkat. Benar, besar, berkat. Wah, jadi luar benar biasa. itu aja, itu sudah keren banget. Yes. Beneran. Kamu akan merasakan oh ya dibenerin semuanya lah, pikirannya benar, hatinya benar, nanti omongannya jadi benar. Waktu omonganmu benar ke keluarga pun juga enggak negatif, pasti juga jadi oke. Ya, waktu keluarga oke, hatimu senang, pikiranmu tenang, aduh berkat itu pasti datang. Tenang aja, Tuhan nggak tidur, Tuhan itu selalu lihat umatnya yang rajin ya, yang mau belajar benar. So teman-teman, pekerjaan ini sangat luar biasa. Itu kalau kamu putuskan bahwa pekerjaan ini luar biasa. Pekerjaan ini akan jadi sangat membahagiakan, happy banget. Itu juga kalau kamu putuskan pekerjaan ini jadi happy banget. Jadi jangan lihat negatifnya atau tidak sukanya, tetapi lihatlah proses yang dilakukan di dalam pekerjaan ini, bagaimana kamu dibentuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, atau dari cara bicara, cara menawarkan, cara berteman dengan orang, motivasimu juga harus dibenarkan. Jangan cuma mau cari komisi, tapi carilah untuk menolong orang lain. Ya, so pekerjaan ini menurut saya adalah the best ya buat saya. Ya, nggak tahu lah ya kalau buat sampean ya, buat saya. Ya, tetapi kalau kamu cintai dan you have the passion in this job, saya percaya sukses itu pasti akan datang. Pasti, ya itu jamin. Aku rasa itu ya kata-kata penutup dari saya. Semoga tahun ini ya pandemi boleh ada, ya kan, tapi prestasi tetap ada. Ya, tidak peduli kondisi apapun, semuanya prestasi tetap ada. Ya pasti itu.
Pasti Apalagi ya, Bu, dengan cara online ya, gampang banget ya, masih bisa di rumah ya. Terus semuanya tetap bisa jalan. Iya. Mantap. Oke, mantap. Baik, terima kasih untuk Bu Astuti yang luar biasa pada hari ini. Bapak Ibu semua, mari kita berikan tepuk tangan secara virtual sekali lagi untuk pembicara kita yang luar biasa pada hari ini, Ibu Astuti Widiawati. Thank you Ibu sharingnya. Thank you, Ibu. Sama-sama, Luar biasa. sama-sama. Thank you. Bye. Oke, Aku boleh live ya baik. berarti ya? Thank you Bu. Ya, silahkan. Thank you, Bu. Thank you. Boleh, Ya, bye-bye. silakan. Thank you, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya adalah apa lagi nih informasi yang bisa saya update tentunya nih untuk rekan-rekan kita. Nah, ada beberapa pengumuman yang tentunya bisa Bapak Ibu dapatkan tadi dengan narasumber yang udah luar biasa. Animonya pasti sekarang juga masih terbakar ya Bapak Ibu semua. Yuk kita lihat ada apa saja informasi yang bisa kita dapat pada hari ini. Oke. Oke, hari ini kita akan ada lucky draw dulu ya, Adrian ya. Jadi kita akan ada lucky draw untuk Iya. step member ya, teman-teman step member. Pastinya udah nggak sabar gitu ya untuk siapa yang dapat Betul. hadiah-hadiah spesial ini ya. Silahkan, ini sepertinya sinyal saya ngejam. Belum ada nih sharing screen-nya. Halo. Nah, sudah terlihat. Oke. Baik, kita akan undi dulu. Ya, kita akan undi dulu untuk yang mana dulu ini, Adrian? Silakan. Ini, halo, Kak Tari, suaranya Ya. jelas? Ya. Iya. Pertama kita masuk untuk Mi Band. Ada sebanyak 6 unit nih, Kak Tari. Oke. Ya, selanjutnya nanti ada laptop yoga 1 unit dan yang terakhir adalah 1 laptop HP 1 unit nih. Ya, Oke. jadi kita mulai dulu dari Smart Mi Band kita sebanyak 6 ya, khusus untuk member step yang sudah mendapatkan kupon lucky draw. Oke, kita mulai. Silakan di roll. Oh, udah langsung keluar. Belum ya? Belum. Oh, udah ini? Oh, belum ya, masih riset. Loh, masih jalan. jalan. Siapakah pemenangnya? Sudah? Ya, sudah ada 6 pemenang, yaitu selamat kepada Ibu Desi ya. Dari Bogor Enterprise, ada Ibu Neneng dari Dharma Wangsa, Bapak Joko dari Amazing, ada Ibu Dingding dari Diamond, dan ada Ibu Imawati Setiono dari Surabaya Diamond, ada Ibu Vera Kencana dari Jakarta Real dengan 6 pemenang pertama untuk mendapatkan Smart Mi Band ya. Selanjutnya kita punya 1 laptop Yoga 730. Yuk, siapakah yang berhak untuk mendapatkannya? Yes. Sudah? Oh, sudah terputar ya? Oke. Oh ya udah. Selamat. Oke, selamat kepada Ibu Kristianawati dari Brands Eagle ya, distrik Surabaya Champion. Wow, selamat kepada Ibu Kristianawati. Brandsnya mungkin Surabaya Champion, distriknya Eagle kali ya, kebalik ini. Oke, selamat kepada Ibu Kristianawati. Nanti saya japri ya Bu ya, kebetulan wilayah saya sepertinya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih kira-kira? Pemenang untuk 1 laptop HP EliteBook 8470P. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ya, siapakah? Oke, selamat kepada Ibu Claudia Hirawadi ya, dari Brands Delta Star dari distrik Delta One. Selamat kepada Bapak Ibu semua pemenang hari ini untuk lucky draw untuk kuartal kedua dengan 1 laptop
HP EliteBook, ada 1 laptop yoga, dan 6 smart band. Untuk Mi Band-nya ada 6 ya. Selamat untuk 8 pemenang. Nanti akan kita informasikan untuk pengiriman pemenangnya dan nama-namanya. Nanti kita juga minta kirimkan alamat. Tetapi Bapak Ibu, kita juga ingin mengingatkan nih ya, bahwa dengan kondisi pandemi seperti sekarang, nggak bisa buru-buru hadiahnya nyampe, sabar dulu. Karena dengan kondisi seperti sekarang, siapa yang mau ke kantor, nanti susah ya. Oke, ya, dengan kondisi PPKM seperti ini, mohon agak bersabar untuk hadiah-hadiahnya. Dan pasti kita akan mengirimkan hadiah ini langsung ke alamat Bapak Ibu semua untuk para pemenang. Nanti kita akan kolek datanya, kita akan japri. Untuk nama-nama pemenang kita mintakan untuk alamatnya supaya kita bisa mengirimkan untuk hadiahnya ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua pemenang untuk kuartal kedua kupon Lucky Draw kita. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan kembali ke pengumuman untuk hari ini. Ada apa saja nih? Oke, jadi pengumuman untuk hari ini, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dulu video mengenai kemudahan Bapak Ibu untuk bisa meminta tanda tangan digital kepada calon nasabah dengan menggunakan Privy ID ya. Kita lihat sama-sama seperti apa. Panduan registrasi Mi Privy ID untuk nasabah. Mi Privy ID merupakan aplikasi tanda tangan digital yang memungkinkan Anda untuk mengajukan aplikasi asuransi tanpa proses tatap muka. Mi Privy ID diakui secara resmi oleh Kemkominfo dan OJK sehingga aman dan sah secara hukum. Setelah Anda menyetujui metode penandatanganan aplikasi menggunakan Mi Privy ID, Anda akan menerima SMS dari kami. Klik dan buka tautan pada browser HP Anda untuk melanjutkan proses. Masukkan informasi yang diminta sesuai dengan tanda pengenal Anda. Pastikan tidak ada kesalahan dalam pengetikan ya. Jika sudah, silakan klik tombol lanjut. Silakan unggah foto diri Anda memegang iKTP dan foto iKTP Anda sesuai dengan ketentuan. Jika iKTP dalam keadaan rusak, Anda bisa mengunggah dokumen identitas lainnya, seperti SIM atau kartu keluarga. Jika sudah, klik tombol lanjut dan konfirmasi data pribadi Anda dengan mengklik tombol setuju. Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk menggambar tanda tangan pada kolom yang telah disediakan. Klik tombol selanjutnya dan klik tombol setuju. Anda akan diarahkan ke halaman persetujuan penerbitan tanda tangan elektronik. Silakan klik di bagian persetujuan dan klik tombol selanjutnya. Kode OTP atau one-time password akan segera dikirim ke alamat email Anda. Masukkan kode dan klik tombol verifikasi. Jika halaman ini sudah muncul, berarti Anda sudah terregistrasi. Proses verifikasi akan berlangsung sekitar 3 sampai dengan 30 menit. Setelah itu, Mi Privy ID akan mengirimkan SMS yang berisi user ID dan password kepada agen dan nasabah. Anda dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Panduan melakukan tanda tangan digital menggunakan Privy ID. Setelah berhasil melakukan registrasi, Anda akan menerima SMS dari kami. Klik dan buka tautan pada browser HP Anda untuk melanjutkan proses. Anda akan diarahkan ke halaman muka. Silakan masuk menggunakan user ID dan password Privy ID Anda. Sebelum melanjutkan prosesnya, mohon periksa terlebih dahulu data Anda pada dokumen-dokumen yang ditampilkan. Jika sudah sesuai, klik tombol setuju. Anda akan diarahkan kembali ke halaman verifikasi. Silahkan masukkan kode OTP yang dikirimkan ke alamat email Anda. Permohonan Anda sudah berhasil diajukan. Tanda tangan dibuat gampang, Mi Privy ID aja. Oke, itu dia Bapak Ibu, mempermudah Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari nasabah secara digital ya, karena sekarang masih PPKM di mana-mana, bahkan di luar Jawa dan Bali itu sekarang statusnya jadi tambah meningkat gitu ya. Oke, berikutnya. Ini tanggal 5 Agustus, hari Kamis, kita akan ada Star Special Edition ya.
kita akan ada Star Special Edition. Ini hasilnya sudah ada, atau hari ini pasti akan sudah bisa di-blast di agency distribution ya, atau tanya pada sekretaris atau IBD-nya masing-masing siapa yang berhak untuk mengikuti acara Star Special Edition hari Kamis bersama Pak Haryanto Kandani, seorang achievement motivator. Dia penulis 5 buku bestseller dan marketing serta leadership coach ya. Acaranya sama jam 10 pagi sampai dengan jam 12. Oke, ternyata rekan saya menghilang ya, dan tiba-tiba oke, saya lanjutkan berikutnya. Oke, Bapak Ibu, di tanggal 5 juga kita akan ada HTS atau Health Tour Series. Ini memang untuk step member, tetapi Bapak Ibu yang non-step member bisa ikutan ngundang ya. Bisa sekaligus juga daftar menjadi step member. Jangan khawatir, kita masih selalu buka untuk registrasinya. Judulnya adalah Rumah Sakit Penuh Kita Bisa Apa. Nah, pembicaranya ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian, Dr. Marco Vidor. Beliau ini juga putra dari salah seorang agent andalan dari Manulife ya. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu bisa mengundang di acara Health Talk Series kita di tanggal 5 gitu ya. Kemudian di tanggal 5 masih juga dapat GoPay. Oh, Adrian sudah balik ini ternyata ya. Ini saya udah mau habis-habisan nafas nih soalnya. Luar biasa. Oke, ini luar biasa loh pembicara kita pada hari ini ya, untuk acara kita yang Client Gathering ini luar biasa loh. Dr. Marco ini ya benar-benar interaktif banget nantinya. Jadi pastikan Bapak Ibu semua untuk bisa mengundang calon nasabah Bapak Ibu di acara kita Health Talk Series khusus untuk para member step. Rumah sakit penuh, kita bisa apa? Ayo bisa apa? Yuk, mantap banget. Jangan lupa GoPay-nya masih ada, begitu ya. GoPay untuk nasabah untuk mendorong mereka untuk bisa segera closing. Kalau mereka closing, kita aktif, kita dapat hadiah juga dari Manulife ya. Yes. Apa ketentuan GoPay-nya bisa di screen capture aja Bapak Ibu sekalian. Ini yang baru ya. Ini yang baru, produknya ada MiFi, ada MPA, MiUCC, MiUHC, MiPrecious, dan Mission ya. Betul. Ini untuk submit 5 hari setelah tanggal client gathering dan kemudian komplit di bulan yang sama. Gampangnya seperti itu, kecuali untuk yang tanggal 24 nanti. Jadi ini ada tanggal-tanggal sorry. Tanggal-tanggal client gathering kita. Sorry. Silakan diteruskan. Oke. Jadi ini adalah tanggal untuk client gathering kita. Kita punya ada tanggal 5 ya, ada tanggal 11, tanggal 16 dan tanggal 24 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kita client gathering tanggal 5, pastikan untuk submitnya yaitu di tanggal 6 sampai dengan 10 dan pastikan komplit untuk CG kita khususnya yang tanggal 5 dan tanggal 11 serta 16 pastikan untuk komplit di tanggal 31. Sedangkan untuk CG yang 24 khusus ya, itu CG tanggal 24 Agustus, submitnya wajib ada di tanggal 25 sampai tanggal 31 dan pastikan komplit sampai dengan 7 September ya. Oke, itu untuk GoPay-nya kita punya client gathering. Jadi ada 4 client gathering di bulan ini. Pastikan undang calon nasabah Bapak Ibu di waktu yang terdekat. Silakan, selanjutnya ada informasi apa lagi nih kita? Ya, Bapak Ibu semua, mari Bapak Ibu kita semua untuk selanjutnya mengisi dari form evaluasi ya. Tentunya dengan evaluasi ini akan menambah semangat-semangat baru, masukan-masukan Bapak Ibu agar membuat acara STAR kita lebih baik lagi. Silakan.
Oke, baik itu tadi untuk cara Bapak Ibu bisa mengisi form evaluasi dan sudah ada di chat YouTube kita pastinya ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya mewakili semua rekan yang bertugas. Tentunya ada saya bersama rekan saya hari ini, Kak Tari tentunya mengucapkan banyak terima kasih bersama teman-teman tentunya yang ada di balik layar. Ada Rizky, Melisa, Pak Denis, dan juga ada Ibu Ita pastinya yang support kita di balik layar. Terima kasih tentunya juga untuk pembicara kita pada hari ini, Ibu Astuti Widiawati yang luar biasa. Dan selamat untuk para pemenang Lucky Draw ya. Akhir kata kami pamit, makin baik. Sampai jumpa di acara Star berikutnya Bapak Ibu semua.